Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Warna Indonesia TV, channel yang membahas seputar perhitungan Jawa, khususnya Jawa Aboge. Dan teman-teman sekalian, di video sebelumnya kita sudah mengupdate kategori hari pada bulan Agustus, dan di video kali ini kita akan melanjutkan mengupdate kategori hari pada bulan selanjutnya, yaitu bulan September. Bulan September pada tahun 2025 ini berketepatan pada sasi Jawanya, yaitu berada di antara sasi Mulut dan juga Bada Mulut. Tepatnya berada pada tanggal 8 Mulut untuk Asapon atau tanggal 7 Mulut untuk Aboge, dan berakhir pada tanggal 7 sasi Bada Mulut untuk Asapon atau tanggal 6 sasi Bada Mulut untuk Aboge. Dan wuku-wuku yang berada pada bulan September ini berketepatan pada wuku Watu Gunung, Sinto, Landep, Ukir, dan juga Kerantil. Dan untuk mengupdate kategori hari nanti akan saya bacakan langsung dari dua buku ini, yaitu buku Pawukon dan juga buku Macekan. Untuk buku Pawukon kita nanti bisa mengetahui hari-hari atau wuku-wuku mana saja yang bisa kita gunakan pada bulan September. Dan untuk buku Macekan ini kita bisa mengetahui nas penanggalan yang berada pada bulan Mulut dan juga Bada Mulut. Dan untuk buku Eceran ini adalah merupakan buku petung, dimana untuk kategori hari nanti kita masih perlu menghitungnya apabila kita ingin menggunakan menyesuaikan dengan hajatan yang akan kita laksanakan. Dan di sini sudah saya tuliskan gimana cara menentukan atau memilih hari yang baik itu berdasarkan hajatan yang akan kita laksanakan, seperti untuk hitungan nikah, kitanan, tingkepan, boyongan, sampai dengan selamatan. Dan sebelum kita mulai pembahasan mengenai update kategori hari ini, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini atau mungkin baru menemukan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Dan tentunya saya lebih semangat dalam membuat video-video seperti ini. Dan saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin minat ingin memiliki buku seperti ini untuk belajar mengupdate kategori hari tanpa harus menunggu video-video selanjutnya dari channel ini, nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya cantumkan di bawah layar 0895 1223 1001. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan bulan Mulut dan juga Bada Mulut. Untuk pembahasan bulan Mulut dan Bada Mulut pada tahun Dal ini, kita bisa langsung cek di dalam buku Macekan. Kita buka pada sasi Mulut tahun Dal. Untuk nas tahun yang ada pada tahun Dal itu ada 4 hari, yaitu Jumat Kliwon wuku Medangkungan, yaitu Macekan tahun atau Sangar tahun. Sabtu Legi wuku Medangkungan, yaitu Galengan tahun dari tahun Dal. Kemudian Senin Pon Maktal ini merupakan tali wangki dari tahun Dal. Dan di bulan September nanti akan ada yaitu Jatingarang yang jatuh pada hari Selasa Pahing wukunya Watu Gunung. Kemudian untuk bulan Mulut dan juga Bada Mulut, negosiasinya berada pada arah Kidul Etan atau Tenggara, dimana untuk bulan Mulut dan Bada Mulut ini kita tidak bisa boyong apapun ke arah Tenggara. Kemudian ini adalah hari-hari yang perlu kita hindari pada sasi Mulut dan juga Bada Mulut. Seperti di sini saya tuliskan untuk Sanggar Sasi nas tanggal 4, Buda Wekasan atau Rabu terakhir, dan juga Macekan Sasi atau hari terakhir pada bulan Mulut. Begitu juga dengan Bada Mulut, sudah saya tuliskan 4 hari yang harus kita hindari lengkap dengan wukunya. Dan ini kita kembali pada kalender. Langsung saja kita kasih tanda untuk kategori hari pada bulan September ini. Untuk kategori hari nanti akan saya beri warna merah, kuning, dan hijau, menyesuaikan kategori hari yang bisa kita gunakan pada bulan September. Dan ini nanti akan langsung saya bacakan dari buku Pawukon. Kita mulai dari pembahasan buku Watu Gunung, yaitu buku pertama pada bulan September. Buku Watu Gunung sendiri adalah merupakan buku terakhir dalam siklus buku, yaitu mulai dari buku Sinto sampai buku Watu Gunung yang berjumlah 30. Dan Watu Gunung merupakan buku terakhir yang berada pada urutan ke-30. Kolonnya ada di arah timur, yang artinya pada buku Watu Gunung ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ini tidak bisa kita gunakan untuk boyong apapun ke arah timur. Dan untuk ringkelnya
berada pada ringkel ikan. Umumnya di sini menggunakan ringkel ikan, tidak baik digunakan untuk bibitan ikan. Namun bagi teman-teman yang menggunakan perhitungannya seperti yang ada pada Sadworo, maka wuku watu gunung berada pada ringkel daun, yang artinya tidak baik digunakan untuk menanam tanaman yang diambil daunnya. Baiklah, langsung saja kita mulai memberi tanda. Kita mulai dari hari Senin Legi, tanggal 1 September. Di buku Pawukon tertulis Carik. Carik merupakan kategori hari yang bisa kita gunakan. Di sini saya kasih tanda lingkaran hijau. Kita lanjutkan pada tanggal 2 Selasa Pahing. Di buku Pawukon tertulis Ringkel Sedino. Dan Selasa Pahing merupakan sangar sasi dari bulan Mulut dan sekaligus merupakan jati ngarang dari tahun Dal. Itu artinya pada tanggal 2 hari Selasa Pahing ini tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun. Saya kasih di sini tanda silang merah. Kemudian kita lanjut pada tanggal 3 yaitu hari Rabu Pon. Di buku Batu Gunung ini merupakan hari kubur. Hari kubur merupakan kategori hari yang tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun. Saya kasih di sini tanda silang merah. Untuk tanggal 4 hari Kamis Wage di buku Batu Gunung itu merupakan Gisir Nyowo, di mana untuk Gisir Nyowo merupakan kategori hari yang tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun karena berhubungan langsung dengan nyawa. Maka saya kasih di sini tanda silang merah. Untuk tanggal 5 hari Jumat Kliwon itu merupakan hari Was yang ada pada buku Batu Gunung. Hari Was juga merupakan kategori hari yang sangat tidak mulus. Saya kasih di sini tanda silang merah. Dan untuk tanggal 6 hari Sabtu Legi merupakan hari terakhir pada wuku Batu Gunung. Kategorinya adalah bersih. Dan saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin banyak yang bertanya, apakah Sabtu Legi ini bisa kita gunakan? Bukankah Sabtu Legi merupakan galengan tahun dari tahun Dal? Jawabannya bukan. Untuk galengan tahun pada tahun Dal itu hanya jatuh di Sabtu Legi wukunya Medangkungan. Sedangkan ini adalah merupakan Sabtu Legi dari wuku Batu Gunung, yang berarti pada tanggal 6 September ini bukan merupakan galengan tahun dari tahun Dal. Itu bisa kita gunakan untuk hajatan karena kategorinya di sini bersih. Kita lanjutkan pada wuku berikutnya yaitu wuku Shinto. Wuku Shinto merupakan wuku pertama dari 30 wuku. Di mana untuk wuku Shinto ini ringkelnya itu merupakan ringkel jalmo, yang artinya tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia, seperti untuk boyong rumah, pindahan, untuk berangkat kerja, membuka usaha, gitanan, ataupun untuk menikah. Jadi saya tidak menyarankan untuk melakukan hajatan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia. Dan untuk kolonnya, wuku Shinto berada pada arah timur laut, yang artinya tidak bisa kita gunakan untuk boyong apapun ke arah timur laut. Baiklah, langsung saja kita mulai memberi tanda pada wuku Shinto. Kita mulai dari hari Akad Pahing. Untuk hari Akad Pahing di buku Pawukon tertulis Dino Dangu. Dino Dangu sendiri sebenarnya masih bisa kita gunakan, namun karena Akad Pahing merupakan dino petang atau hari yang tidak pernah ketanggalan satu pada huruf abuge, maka saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Jika memang tidak kepepet, saya sarankan untuk mencari hari yang lain. Namun jika memang kepepet, hari ini masih bisa kita gunakan. Saya kasih di sini tanda silang kuning. Kemudian kita lanjut pada hari Senin Pon tanggal 8. Kategorinya itu adalah silang merah karena di buku Pawukon tertulis Ringkel Sedino. Kita lanjutkan pada hari Selasa Wage tanggal 9. Untuk hari Selasa Wage ini merupakan hari yang tidak pernah ketanggalan satu pada huruf abuge, maka saya juga tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kategorinya sama seperti tanggal 7 yaitu silang kuning. Kita lanjutkan pada tanggal 10 hari Rabu Kliwon. Di buku Pawukon tertulis Dino Dangu, yang artinya hari ini masih bisa kita gunakan. Untuk tanggal 11 hari Kamis Legi ini merupakan was dari wuku Shinto, kategori yang sangat tidak mulus. Saya kasih di sini tanda silang merah. Kemudian kita lanjutkan pada hari Jumat Pahing tanggal 12 bulan September.
Di buku pawukon tertulis turune asu ajak, kategori hari yang masih bisa kita gunakan. Dan kita lanjut pada tanggal 13 merupakan hari terakhir pada wuku Shinto. Tanggal 13 hari Sabtu Pon wuku Shinto ini merupakan hari kubur. Untuk hari kubur ini merupakan kategori yang tidak mulus, saya kasih di sini tanda silang merah. Kita lanjutkan pada wuku berikutnya, yaitu wuku Lantep. Wuku Lantep sendiri merupakan wuku dari ke-30 wuku, mulai dari wuku Shinto sampai wuku Batu Gunung berada pada urutan kedua, dan kolonnya berada pada arah barat, yang artinya tidak bisa kita gunakan selama wuku Lantep ini untuk boyong apapun ke arah barat. Dan untuk ringkelnya berada pada ringkel hewan. Untuk ringkel hewan sendiri, saya tidak menyarankan untuk memulai bibitan hewan seperti ternak sapi ataupun ternak kambing. Kita mulai memberi tanda dari hari akad wage tanggal 14. Di buku pawukon tertulis ringkel sedino. Untuk tanggal 15 hari Senin Kliwon pada bulan September ini kategorinya mulus. Kemudian kita lanjutkan pada tanggal 16 hari Selasa Legi. Pada buku pawukon tertulis Dino Satru. Itu merupakan kategori hari sedang, masih bisa kita gunakan. Kita lanjutkan hari Rabu Pahing tanggal 17, merupakan kategori hari yang tidak mulus karena Rabu Pahing pada wuku Lantep merupakan hari Was. Kemudian kita lanjutkan pada hari Kamis Pon tanggal 18. Kamis Pon merupakan hari yang tidak pernah ketanggalan 1 pada huruf abuge. Maka pada tanggal 18 ini saya sarankan untuk tidak menggunakannya untuk hajatan apapun jika memang tidak kepepet. Untuk tanggal 19 hari Jumat Wage di wuku Lantep ini kategorinya sangat mulus. Dan untuk hari Sabtu Kliwon tanggal 20 merupakan hari terakhir pada wuku Lantep, di mana kategorinya itu sangat tidak mulus. Di buku pawukon tertulis Dino Nuju Pati. Kita lanjutkan di buku berikutnya, yaitu wuku Ukir. Untuk wuku Ukir merupakan wuku ketiga dari ke-30 wuku. Kolonnya ada di arah tenggara, yang artinya tidak bisa kita gunakan untuk boyong apapun ke arah tenggara. Dan ringkelnya berada pada ringkel daun, yang artinya tidak bisa kita gunakan untuk menanam tanaman. Namun bagi teman-teman yang menggunakan perhitungannya seperti yang ada pada Satworo, pada wuku Ukir ini ringkelnya berada pada ringkel ikan, yang artinya tidak baik digunakan untuk bibitan ikan. Kita mulai memberi tanda pada wuku Ukir ini. Kita mulai di hari akad lagi tanggal 21 merupakan hari kubur. Hari kubur merupakan hari yang tidak mulus. Di sini saya kasih tanda silang merah. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya untuk hajatan apapun. Kemudian kita lanjutkan pada hari Senin Pahing tanggal 22. Sebenarnya di buku pawukon itu kategorinya bersih. Namun berhubung Senin Pahing merupakan sanggar sasi dari bulan Mulut, maka kategori yang sebelumnya itu mulus berubah otomatis menjadi tidak mulus. Saya kasih di sini tanda silang merah. Kemudian kita lanjutkan pada tanggal 23. Saya informasikan teman-teman, di sini ada tanggal 30. Ini merupakan kalender Asapon, yang artinya hari ini merupakan hari terakhir pada huruf Asapon. Namun berhubung untuk menentukan kategori hari ini menggunakan pakem huruf abuge, maka ini bukan merupakan hari terakhir. Dan hari terakhirnya nanti akan jatuh di tanggal 24. Ini merupakan hari terakhir pada bulan Mulut. Sedangkan ini hari terakhir pada bulan Mulut, namun yang pakemnya menggunakan Asapon, bukan abuge. Selasa Pon pada tanggal 23 ini merupakan hari Was pada wuku Ukir, kategorinya tidak mulus. Kemudian kita lanjutkan pada tanggal 24 bulan September. Di sini ada tulisan tanggal 1. Ini merupakan tanggal 1 bakdo mulut pada huruf Asapon. Namun sekali lagi untuk abuge di sini merupakan hari terakhir atau masih tanggal 30. Yang artinya pada tanggal 24 September ini merupakan hari terakhir pada bulan Mulut untuk huruf abuge. Dan juga untuk tanggal 24 ini, Rabu Wage, ini juga merupakan
Budo Wekasan atau Rabu terakhir pada bulan Mulud. Jadi untuk tanggal 24 pada hari Rabu Wage ini ada dua nas penanggalan. Yang pertama adalah Rabu terakhir dan yang kedua adalah macekan sasi dari bulan Mulud atau hari terakhir pada bulan Mulud. Kategorinya adalah tidak mulus. Kemudian untuk tanggal 25 kategorinya mulus. Untuk tanggal 26 hari Jumat Legi itu merupakan ringkel sedino. Kemudian untuk tanggal 27 pada hari Sabtu Pahing merupakan hari terakhir pada wuku ukir. Kategori di buku pawukuan itu sedang tertulis turune asu acak. Kita lanjutkan untuk wuku selanjutnya, yaitu wuku kerantil, merupakan wuku terakhir pada bulan September. Di sini ada 3 hari, yaitu tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 30 bulan September. Untuk wuku kerantil sendiri, kolonnya ada di arah bumi, yang dimana untuk kolo bumi sendiri saya tidak menyarankan untuk menggunakannya untuk hajatan apapun. Dan sekali lagi bagi teman-teman, saya tidak menyarankan untuk menggunakan wuku kerantil ini untuk hajatan apapun, entah itu yang berhubungan langsung dengan burung ataupun juga dengan manusia. Karena untuk wuku kerantil, kolo berada pada arah bumi dan juga merupakan wuku malian. Untuk kategori hari pada tanggal 28 ini merupakan dina satru dan juga nas dari tanggal 4 Bakdo Mulud. Di sini saya tidak menyarankan untuk menggunakannya, namun jika memang kepepet, kategorinya masih bisa kita gunakan. Di sini saya kasih tanda silang kuning. Kemudian untuk hari Senin Wage tanggal 29 September merupakan hari Was dan hari Kubur. Untuk hari Was dan hari Kubur merupakan kategori hari yang sangat tidak mulus. Dan untuk tanggal 30 September, hari Selasa Kliwon merupakan hari terakhir. Di buku pawukuan tertulis turune kuntil. Kategorinya masih bisa kita gunakan. Baiklah teman-teman, ini merupakan kategori hari pada bulan September. Di mana hari yang bisa kita gunakan nanti sudah saya kasih di sini tanda lingkaran hijau dan juga lingkaran kuning. Untuk kategori hari yang saya kasih di sini tanda silang kuning ini sebenarnya masih bisa kita gunakan, tapi jika memang kepepet. Apabila tidak kepepet, saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Lebih baik kita menggunakan hari yang lingkaran kuning. Kemudian untuk yang tanda silang merah ini, saya benar-benar tidak menyarankan untuk menggunakannya karena kategorinya sangat tidak mulus. Dan sekali lagi saya informasikan bagi teman-teman, kategori hari ini merupakan kategori hari yang sifatnya masih umum. Jika memang kita ingin menggunakannya, kita masih perlu menghitungnya, menyesuaikan dengan nas penanggalan dan juga hajatan yang akan kita laksanakan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, jika kita ingin menggunakan kategori hari ini dan ingin mengetahui hitungannya, nanti bisa menggunakan buku ejaran ini. Di sini sudah saya tuliskan untuk beberapa hitungan seperti untuk hitungan nikah, kitanan, tingkepan, boyongan, mendirikan rumah, membuat sumur, menanam, bibitan ternak, buka usaha, berangkat kerja, hitungan selamatan, dan lain-lain. Nanti bisa kita lihat di dalam buku ejaran ini. Dan mungkin cukup sekian dulu dalam video ini mengenai update kategori hari pada bulan September. Dan saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki buku seperti ini untuk belajar hitungan Jawa, nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya cantumkan di bawah layar 0895 1223 1001. Nanti bisa WA di nomor itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar saya selalu semangat dalam membuat video-video seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.